Nadia hanya diberi uang 700.000 oleh suaminya untuk kebutuhan rumah tangganya 1 bulan, namun ternyata dia juga harus memenuhi kewajiban untuk memberikan uang mertuanya sebanyak 1 juta rupiah. Apakah Nadia sanggup melaksanakan itu semua, bahkan ketika dia sudah menemukan bukti kelicikan mertua dan suaminya? Halah, uang kamu juga dari aku kok, Mas. Bulanan ibu saja, kamu ambil uangku malah kini bertambah orang lagi. Ucapku menyombongkan diri. Wajah Mas Fahmi merah pada menahan amarah. Dia sampai membanting sendok dan garpu yang ada di depannya. Mungkin dia marah karena aku mempermalukannya di depan selingkuhannya. Tetapi Mbak Mas Fahmi, Jeti pemegang usaha maksudmu? Tanyaku pada Mirna. Tanya sama dia. Itu adalah usahaku. Dia bahkan bukan apa-apa tanpa aku. Sudah-sudah, ibu mencoba menengahi pertikaian antara kami. Mas Fahmi pun tidak bisa berkata-kata lagi karena memang semua yang aku bicarakan itu fakta. Makanya Jeti perempuan jangan bergantung pada laki-laki, harus mandiri. Mirna masih saja mematung. Aku menggelengkan kepalaku dengan senyum mengejek ke arahnya. Biar saja aku dikatakan sombong oleh wanita tidak tahu diri ini. Dia juga harus tahu kalau pacarnya itu sebenarnya orang kere. Deh. Ponsel Mas Fahmi berbunyi saat kami masih sedang asyik makan di ruang tamu ibu mertua yang penuh kebohongan ini. Halo Pak Fahmi. Maaf, mulai saat ini Pak Fahmi tidak usah datang ke kantor karena posisi Pak Fahmi sudah ada yang menempati. Terdengar suara seseorang yang membuatku semakin tersenyum lebar ke arah Mas Fahmi. Mas Fahmi langsung menaruh lonselnya begitu saja dan langsung berdiri dengan wajah merah padam penuh amarah yang ditunjukkan kepadaku. Kamu yang menyuruh mereka melakukan ini kepadaku, Nat? Tanya Mas Fahmi penuh penekanan. Iya, memangnya kenapa, Mas? Itu usahaku kan, dan aku berhak melakukan semua itu karena aku yang punya semuanya. Nadia, jangan jadi istri durhaka. Teriak ibu mertua membelah Mas Fahmi. Kalau ibu mau anak ibu masih tetap menjadi pemegang usaha, suruh anak ibu mendirikan usaha sendiri. Jangan hanya bisa numpang di usaha orang lain. Ucapku lantang yang langsung berdiri hendak pergi dari rumah ini. Dan satu lagi, Mas, kamu ingatkan apa kalau kita punya suatu perjanjian? Ucapku yang membuat Mas Fahmi ketakutan dan tidak bersuara lagi ke arahku. Aku masih memperingatkanmu kali ini. Mas, belum aku tunjukkan kekuatanku sebenarnya. Pintu rumah ibu mertua terbuka sedikit sesaat aku sampai ke rumahnya karena aku kembali lagi ke sini setelah setengah perjalanan karena ada barangku yang ketinggalan. Aku memarkirkan mobil agak jauh dari rumahnya karena memang tidak ada tempat kosong untuk parkir. Apartemen itu buat aku kan, Mas? Terdengar suara Mirna saat aku ingin membuka pintu rumah ibu. Kuurungkan niatku untuk membuka pintu. Aku menempelkan telingaku lebih dekat agar bisa mendengar suara mereka. Pastinya dong sayang. Lagian Nadia juga tidak begitu suka tinggal di apartemen, jadi dia tidak akan ke sana lagi. Ucap Mas Fahmi. Deh, aku terkejut mendengar ucapannya. Jadi dia memintaku membeli apartemen beberapa bulan yang lalu itu untuk Mirna. Jadi benar dugaanku tadi. Tidak, Mas. Aku tidak sudi uangku untuk memenuhi kebutuhan gondokmu. Kubuka tasku cepat. Mengambil ponselku untuk menghubungi seseorang. Andi, aku ingin apartemen yang beberapa waktu aku beli itu dijual secepatnya. Serta tolong aku membatalkan pinjaman yang sempat aku ajukan dengan Mas Fahmi. Aku menelan saliva setelah mengirim pesan itu pada Andi. Semuanya akan segera berakhir, Mas. Yang kamu lakukan ini sangat keterlaluan. Akan kubuat kamu hidup seperti dulu. Kita lihat betapa hebatnya dirimu tanpaku. Gumamku, Andi. Aku ingin apartemen yang beberapa waktu aku beli itu dijual secepatnya. Serta tolong aku membatalkan pinjaman yang sempat aku ajukan dengan Mas Fahmi. Kukirim pesan itu kepada Andi yang tak lain adalah sahabatku yang selalu membantuku dalam keadaan apapun. Kamu kenapa, Nat? Kamu sedang butuh uang? Balas Andi kepadaku. Tidak, En. Aku hanya ingin menjual saja apartemen itu. Kalau aku butuh uang, ngapain aku batalkan pinjaman yang aku ajukan? Balasku cepat. Kali ini aku belum bisa bercerita pada sahabatku itu karena aku tidak mau menambah beban pikirannya dengan masalahku ini. Baiklah, nanti aku kabari kalau aku sudah mendapatkan pembeli, balas Andi yang membuat senyumku melebar. Kuurungkan niatku untuk mengambil barang yang ketinggalan di rumah ibu mertua. Ternyata tidak sia-sia aku balik lagi ke sini dan akhirnya menemukan titik terang kebusukan Mas Fahmi kepadaku. Aku benar-benar akan membuat hidupmu lebih dari yang kamu perbuat kepadaku, Mas. Gumamku yang langsung menuju mobilku untuk pulang ke rumah. Apartemenmu sudah ada yang membeli, pesan Andi terlihat di layar ponselku. Bagus. Atur semuanya. Biar nanti aku tinggal tanda tangan saja. Besok kita bertemu di apartemenmu. Baiklah, Andy. Terima kasih atas bantuanmu, balasku pada Andi.
Kurebahkan tubuhku di ranjang kamarku sembari memikirkan seandainya keadaan rumah tanggaku baik-baik saja, mungkin tidak akan seperti ini. Pintu kamar terbuka. Mas Fahmi terlihat berjalan dengan langkah gontai. Aku tahu dia dari rumah ibunya mungkin saja menemui Mirna di sana. Tapi aku bahkan tidak cemburu sama sekali lebu kebenci yang mendarah daging kepada suamiku yang sok baik itu. Mas Fahmi kemudian meringkuk di sebelahku. Tangannya melingkar di perutku. Jijik sekali ketika tangan ini menyentuh tubuhku. Bayangan-bayangan ketika Mas Fahmi bersama Mirna berputar di otakku. Aku langsung melepaskan pelukannya dari tubuhku. Sayang, sudahlah Mas. Aku lagi capek, jangan ganggu aku dulu. Ucapku yang mencari alasan dan langsung memberi jarak dari tubuhnya. Pagi sekali, aku sudah bersiap untuk jalan ke apartemenku. Jarak yang lumayan jauh membuatku harus berangkat lebih awal karena pasti nanti di jalan terjebak kemacetan. Andy, aku sudah mau berangkat, ku kirim pesan itu pada Andi. Aku sudah di jalan. Oke. Kupercepat mobilku agar segera sampai di apartemenku. Untung saja jalanan yang kukira macet tadi tidak terlalu banyak kendaraan, jadi aku bisa cepat sampai. Aku terkejut kala memasuki parkiran apartemenku. Bukankah itu mobil usahaku yang biasanya dipakai Mas Fahmi? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia bersama Mirna? Tidak bisa dibiarkan. Aku langsung turun dari mobil. Nafasku memburu. Dadaku naik turun menahan emosi. Membayangkan apa yang nantinya dilakukan Mas Fahmi dengan Mirna di apartemen itu. Nah, teriakan seseorang membuatku menoleh ke belakang. Ternyata Andi yang ada di sana. Kita langsung naik saja. Ucapku yang melangkah lebih dulu tanpa menunggu Andi. Emosiku sudah mencapai ubun-ubun. Aku ingin sekali memergokinya di sana. Aku mengambil kartu akses apartemenku. Entah Mas Andi mendapat kartu akses itu dari mana, sehingga dia bisa masuk ke dalam apartemenku. Brak! Kubuka pintu dengan keras seolah-olah di sana tidak ada orang. 3 manusia itu terlihat terkejut melihat kedatanganku. Kuhela nafas panjang. Ternyata yang aku inginkan tidak terjadi. Di sana ternyata ada ibu mertua. Mirna dan Mas Fahmi hanya sedang merapikan pakaian dalam lemari. Aku pura-pura terkejut melihat mereka. Wajah Mas Fahmi pucat pasi melihat kedatanganku. Begitu juga dengan Mirna yang langsung menjatuhkan beberapa pakaian yang ada di tangannya. Kalian di sini? Tanyaku dengan nada keras. Iya sayang, kan beberapa hari yang lalu sudah aku jelaskan kalau ibu mau tinggal di apartemen sementara. Ah iya, bagaimana aku bisa lupa dengan perkataannya itu? Aku juga teringat kemarin, sewaktu aku ke rumah mertua juga ternyata tidak ada siapa-siapa, sehingga rencanaku kemarin juga berjalan dengan sukses. Tapi aku tidak mengira juga bahwa Mirna juga diajak kemari. Aku berjalan menghampiri mereka, lebih mendekatkan diri ke Mirna. Jadi ini yang kamu bilang apartemenmu? Tanyaku kepada Mirna dengan tatapan tajam. Iya mbak. Katami kamu mau dibelikan apartemen pacarmu. Apa Mas Fahmi itu pacarmu? Tanyaku lantang ke arah Mirna. Sayang, bukan begitu. Pacar Mirna belum membelikan apartemen sendiri, jadi aku ajak dia ke sini karena ibu juga ingin tinggal di sini. Jawab Mas Fahmi membelah Mirna. Ini apartemenku dan hari ini apartemen ini sudah dijual. Jadi kemasi barang-barang kalian dan keluar dari sini. Nat, kenapa kamu tidak bilang dulu padaku? Tanya Mas Fahmi dengan wajah terkejut. Aku membelinya pakai uangku. Kenapa harus bertanya dulu? Jaga mulutmu Nat, hormati suamimu. Benar kata ibu. Jaga mulutmu Nat, kamu yang seharusnya menjaga sikapmu. Apartemenku bukan panti sosial untuk menampung keluargamu. Suruh dia pergi dari sini, ucapku keras yang langsung membalikan badan untuk pergi dari sini. Tidak. Kenapa? Kenapa rumah ibu sudah ada penghuninya, Mi? Ini ibu dikirimi video oleh tetangga ibu. Kenapa, Mi? Teriak ibu mertua histeris hingga dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Aku tersenyum puas melihatnya. Hari ini, 2 manusia nafkah itu sama-sama sudah aku beri peringatan untuk tidak bermain-main denganku. Sabarlah sedikit lagi. Ini baru peringatan untuk kalian berdua.